Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini bersama dengan Ustazah Lucy, kita akan belajar tematik, yaitu tema 1 subtema 2. Kita masih belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ananda Soli dan Soliha, hari ini materi kita yaitu menceritakan makanan kesukaan. Makanan kesukaan Ananda Soli dan Soliha pasti berbeda-beda dan bermacam-macam. Kemudian kita juga akan belajar tentang menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Salah satu faktornya adalah makanan yang dikonsumsi. Anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan sebaiknya mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Contohnya sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan sehat dapat membuat tubuh tumbuh dengan maksimal. Jadi, kita sebaiknya mengkonsumsi makanan sehat setiap hari ya. Makanan sehat dan bergizi misalnya terdapat pada karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai penghasil energi atau tenaga dan menjaga panas tubuh. Zat karbohidrat banyak terkandung dalam beras, jagung, sagu, terigu, dan umbi-umbian seperti kentang dan singkong. Orang yang aktivitasnya banyak memerlukan makanan yang mengandung karbohidrat lebih banyak lagi. Yang kedua yaitu ada lemak. Nah, lemak dibagi menjadi dua, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Nah, lemak nabati ini lemak yang berasal dari tumbuhan, contohnya kelapa, kacang tanah, dan kedelai. Yang kedua yaitu lemak hewani. Lemak hewani berasal dari hewan, contohnya telur, susu, mentega, keju, dan daging. Kemudian selanjutnya ada protein. Protein adalah zat makanan yang berfungsi dalam proses pertumbuhan dan pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai penghasil tenaga. Jenis protein dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, sedangkan protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contoh sumber protein adalah kacang-kacangan dan telur. Yang selanjutnya yaitu ada mineral. Mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur kesehatan tubuh. Mineral dibagi menjadi 4, yaitu ada zat besi, yodium, zat kapur, dan fosfor. Yang pertama ada zat besi. Zat besi diperlukan dalam membentuk sel-sel darah merah. Zat besi banyak terkandung pada daging, hati, kedelai, dan sayuran berwarna hijau seperti bayam, daun ubi jalar, daun kelor, dan kangkung. Yang selanjutnya ada yodium. Yodium banyak terdapat pada garam dapur dan ikan laut. Kemudian yang ketiga ada zat kapur atau kalsium. Zat kapur atau kalsium diperlukan untuk pembentukan tulang dan gigi. Selain itu, kalsium juga diperlukan dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka. Kalsium banyak terdapat pada daging ayam, ikan kakap, ikan tawas, telur, bayam, melinjo, kedelai, dan kacang merah. Kemudian yang keempat yaitu ada fosfor. Fosfor sama halnya dengan kalsium. Fosfor diperlukan dalam pembentukan tulang dan gigi. Fosfor banyak terkandung pada udang, ikan bandeng, daging ayam, daging sapi, jagung, kacang merah, sayuran, dan susu. Yang selanjutnya ada vitamin. Vitamin diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Vitamin tidak menghasilkan tenaga dan tidak membangun jaringan tubuh. Akan tetapi, vitamin berperan
pada semua proses kimia dalam tubuh. Selain makanan-makanan bergizi, kita juga akan belajar tentang pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol dari sila kedua Pancasila yaitu rantai yang berbentuk lingkaran. Pengamalan sila kedua Pancasila yaitu keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Kemudian, dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kemudian, saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi, dengan siapapun kita harus saling menghormati meskipun orang tersebut usianya lebih tua ataupun lebih muda dari kita. Nah, ini ada contoh keberagaman yang ada di sekolah. Keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Nah, jika kita sudah masuk sekolah nanti, Ananda Soli dan Solihah bisa menyikapi keberagaman dengan cara yang pertama, menghargai pendapat teman. Meskipun kita dan teman kita sering berbeda pendapat, kita harus saling menerimanya. Kemudian yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga, berteman dengan siapapun meskipun kita memiliki perbedaan. Jadi Ananda Soli dan Solihah berteman tidak boleh pilih-pilih ya. Kita boleh berteman dengan siapa saja. Nah, selain keberagaman di sekolah, ada juga keberagaman yang ada di rumah. Keberagaman di rumah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Nah, cara menyikapi keberagaman di rumah yaitu dengan cara pertama, saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Kemudian yang kedua, bersikap sopan dan santun. Bersikap sopan dan santun kepada kakak ataupun adik. Yang ketiga, menghargai perbedaan dalam berpendapat. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda Soli dan Solihah dapat memahaminya bersama Umi dan Abi. Ananda Soli dan Solihah tetap semangat dan jangan lupa untuk sholat duha ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.